pagi teman-teman, kita sama-sama mau menaikkan pujian ini untuk Tuhan kita, untuk Yesus kita yang telah mati di atas kayu salib buat kita. Amin. We got a new life in the light of your love, called by name to the Savior of all. We got a new song, generation will sing. Whoa, oh, 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 oh. We got a new home, all because of the cross. Saved by the grace you have given to us. We got a new song, all the nations will sing. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. For your name, shout in all the earth, great above all life, light of our salvation. Oh, we give you praise, oh Lord, for your glory. We will give all we are, all our life, for the love of your Son. We got a new song now that we are redeemed. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. For your name, shout in all the earth, great above our life, light of our salvation. Nations rise, sing of all you are. Holy is your name, lift it up forever. With all your heart, hope is in the Savior's love. You gave it all. Let all earth sing to Christ our King. Be lifted up. With all your heart, angkat tanganmu teman-teman. Our hope is in the Savior's love. You gave it all. Thank you, Lord. Let all earth sing to Christ our King. Be lifted up. For your name, shout in all the earth, great above all life, light of all salvations. Nations rise, sing of all you are. Holy is your name, lifted up forever. For your name, shout in all the earth, great above our life, light of our salvations. Nations rise, sing of all you are. Holy is your name, lifted up forever. Oh Lord, mari kita beri tepuk tangan pada Tuhan kita. Give you praise, oh give you praise, give you praise. Oh Lord, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk mau belajar mengenai Engkau Tuhan. Sebab sungguh Tuhan, ketika Engkau memberikan nyawamu di atas kayu salib bagi kami Tuhan, kami mempunyai tanggung jawab dan tugas Tuhan untuk memberitakan nama-Mu di seluruh bumi. Sebab Tuhan, kami mengerti betapa hidup kami dilindungi oleh Engkau, keluarga kami dilindungi oleh Engkau, hidup kami dilindungi oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur, kami naikkan pujian ini sebab Engkau melebihi segalanya. Tuhan, kami tahu. Yes Lord, yes Lord.
siapakah kami Tuhan, boleh menghampiri hadirat-Mu Tuhan, boleh menerima kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur kasih Tuhan. Sungguh siapakah kami Tuhan, Teman-teman, kita nyanyikan ini bersama. Harapanku, sebab hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, 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 oh. Selamanya. Oh, 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 oh. Selamanya Tuhan. Oh Lord, selamanya Tuhan. Mari katakan bersama. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh Lord, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Thank you Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu
Selamat pagi BCC Next Gen, saya percaya semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita kembali lagi di dalam minggu ibadah kita, ya, yang kita persembahkan buat Tuhan dan kita dedikasikan untuk lebih lagi mengenal Tuhan, ya. Saya percaya bahwa pujian yang teman-teman naikkan, barusan kita naikkan bersama, saya percaya semuanya itu menjadi persembahan yang baik di hadapan Tuhan, yang harum di hadapan Tuhan, ya. Nah, teman-teman semua, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita renungkan. Dan saya percaya bahwa setiap firman Tuhan ditaburkan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Sampai kami masih di hari Minggu pagi ini masih dengan sehat, bisa datang di hadapan-Mu Tuhan dan belajar firman-Mu. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk segala pimpinan-Mu. Dan semoga kami akan belajar firman Tuhan biar Roh Kudus Kau yang mengajar dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk dalam inti dari pembicaraan kita, mungkin saya mau bertanya dulu sama teman-teman semua gitu ya. Teman-teman boleh imagine atau mengingat-ingat yang pernah terjadi. Pernah gak sih teman-teman itu di dalam sebuah keadaan atau sebuah momen atau sedang melakukan sesuatu, tapi ternyata endingnya sia-sia. Kita udah capek-capek lakukan sesuatu, tapi ternyata endingnya sia-sia. Pernah nggak teman-teman melakukan hal seperti itu? Saya pernah teman-teman kalau lagi kebetulan saya buka usaha bridal di Jakarta Pusat situ ya, dekat dari sini. Kita selalu by appointment kalau kita ketemu klien gitu ya, by appointment. Dia chat kita dulu, oh jam segini mau datang. Nah, banyak klien yang bisa tepat waktu, banyak klien juga yang tidak tepat waktu, yang dimana itu akan merusak seluruh appointment kita di hari itu. Tetapi ada juga teman-teman yang tanpa kabar, tanpa apapun, dia tidak datang. Kita tunggu kadang sampai sore, kita pikir oh mungkin 1 jam lagi lah datang. Kita pikir mungkin 2 jam lagi lah datang. Tapi sampai akhirnya tidak ada kabar dan dia tidak datang juga. Ya kan? Itu yang saya anggap momen sia-sia yang mungkin pernah saya alami. Gitu teman-teman. Dimana di situ mungkin kita bisa melakukan hal lain, dimana di situ kita mungkin bisa menerima klien yang lain. Ini cuma perumpamaan ya, cerita kepada teman-teman semua. Tetapi momen itu sia-sia buat saya. Ya, teman-teman juga pasti pernah merasakan dimana kita udah capek-capek bikin contoh misalnya makalah atau teman-teman sekarang lagi online school mah mungkin makalah enggak ya. Dulu kan zaman saya kan makalah gitu. Bikin apa sih namanya? Dulu malah lebih jadul lagi namanya clipping. Mungkin teman-teman clipping udah nggak ada ya sekarang ya. Jadi kita bikin kayak tugas sekolah gitu. Di dalam kertas-kertas itu disatuin, di clip gitu, di clipping. Nah, dikumpulkan ke sekolah gitu. Nah, mungkin sekarang udah nggak ada. Tapi banyak kali teman-teman ada beberapa mata pelajaran yang bikin clipping itu atau bikin makalah itu hanya untuk mengisi waktu ternyata. Atau mungkin takut muridnya di rumah nggak ada kerjaan disuruh bikin. Tapi pas dikumpul, oke, yang penting kalian sudah kerjakan. Saya merasa kita udah capek-capek bikin, udah capek-capek dengan sepenuh hati kita bikin ya kan. Ternyata pas dikumpul, nggak apa-apa itu cuma buat tugas kalian. Mungkin menurut gurunya nggak sia-sia, itu kan juga mengisi otak kalian juga gitu ya. Nah tetapi bagi kita murid-murid tuh kayaknya aduh sia-sia banget sih, kita udah capek-capek bikin ternyata nggak dikumpul juga gitu kan. Nah teman-teman, momen sia-sia tuh apa sih? Maksudnya sia-sia tuh apa sih gitu kan ya. Sia-sia itu adalah sebuah keadaan di mana sepertinya tidak penting ya kan. Momen yang tidak penting, momen yang kosong, momen yang buang-buang waktu. Itu kan kira-kira definisi dari sia-sia, betul ya teman-teman ya. Nah
Teman-teman, dari gambaran ini semua, saya mau menceritakan sebuah hal yang Paulus tuliskan di dalam suratnya, yang saya percaya ini bisa menjadi iman kita, harapan buat kita, ya teman-teman ya. Saya percaya bahwa apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan itu semuanya untuk menjadi harapan buat kita semua. Nah, teman-teman, kita ada di dalam sebuah penantian. Kalau di zaman Tuhan Yesus yang dulu, ya waktu Tuhan Yesus datang maksudnya, di zaman 2000 tahun yang lalu, kita ada di hari-hari di mana setelah kebangkitan Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan, ya. Setelah kebangkitan Tuhan, sebelum kenaikan Tuhan. Nah, masa-masa ini, masa-masa 40 hari ini, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada murid-murid kepada murid yang di perjalanan ke Emmaus, kepada murid-murid yang ada di dalam rumah itu yang dikunci karena mereka takut gitu kan. Nah, dia menunjukkan diri supaya dia membuktikan kepada mereka bahwa ini aku bangkit dari antara orang mati. Kalian jangan takut karena aku sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, di masa-masa penantian ini, teman-teman, di mana Tuhan Yesus membuktikan kuasa kebangkitannya kepada mereka, dan kepada kita, Paulus menuliskan sebuah ayat yang menjadi iman kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 14, saya mau bacakan seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saya ulangi ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi maksud Paulus gini, kalau Tuhan Yesus seandainya nggak dibangkitkan kemarin, ya itu kan waktu itu gitu, sia-sialah pemberitaan Injil kami. Sia-sia, kosong, buang waktu, gak penting. Dan sia-sialah juga kepercayaan kita. Sia-sialah juga kita ibadah tiap minggu, ya kan? Itu semuanya kosong, buang waktu, dan gak penting kalau Kristus tidak dibangkitkan. Teman-teman, kebangkitan Kristus adalah tonggak iman Kristen. Kalau Kristus tidak bangkit, Tuhan kita mati, ya kan? Tuhan kita meninggal, dia tidak hidup, dia tidak berkuasa atas maut, dia tidak berkuasa atas segala kalau karena kematian dia tidak berkuasa atas maut dan atas segala dosa yang dia tebus kita. Sia-sialah pemberitaan kita, sia-sialah iman kita selama ini kita datang ke gereja, selama ini buang waktu, selama ini tidak penting. Seperti Paulus mau mendefinisikan bahwa kekristenan penting dan tidak buang-buang waktu dan tidak kosong adalah karena kebangkitan Kristus. Karena kalau Tuhan kita mati, Tuhan kita tidak berkuasa menebus kita, sia-sialah kepercayaan kita selama ini. Teman-teman, kebangkitan Kristus membawa perubahan buat kehidupan kita. Kita yang tadinya gak ada harapan, kita jadi ada harapan. Kita yang tadinya tidak berkuasa atas dosa, Tuhan sudah tebus kita dari dosa dan kematian kekal. Yang tadinya kita tempatnya di sini, di neraka, di dalam hukuman kekal, mati kekal. Tapi kita sudah berpindah ke sini karena penebusan Kristus, hidup yang kekal. Bisa kita bayangin tanpa kebangkitan Kristus, tanpa karya salib, bisakah kita ada di sini? Gak bisa. Karena sesama manusia tidak bisa menebus manusia yang lainnya. Tetapi Kristus adalah Tuhan kita yang bisa menebus kita. Yang bisa mengangkat kita, yang bisa merubah status kita dari anak-anak yang tidak berpengharapan, yang mati kekal, kepada anak-anak Tuhan yang hidup kekal. Itulah sebabnya kenapa Paulus katakan seperti itu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah semuanya ini. Kalau Kristus tidak bangkit waktu itu, udah kita semuanya bubar aja. Kita nggak usah beritakan Injil, kita nggak usah ke gereja, kita nggak usah mengenal Kristus, nggak usah. Karena semuanya itu sia-sia. Karena semuanya itu buang waktu, kosong. Tetapi karena Kristus bangkit, teman-teman,
kita mengucap syukur, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa karena dia bangkit dari antara orang mati, dia mau turun, yang pertama-tama karena dia mau turun untuk menebus kita, mati di atas kayu salib, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, dan itulah yang menjadikan iman kita tidak sia-sia hari ini, teman-teman. Karena di dalam kebangkitan Kristus ada kuasa. Karena di dalam kebangkitan Kristus kita tahu bahwa kita itu tidak sendirian. Karena di dalam kebangkitan Kristus kita tahu bahwa Tuhan sudah mengalahkan segala penyakit. Kita tahu bahwa kita ada pengharapan di kehidupan juga yang selanjutnya. Di afterlife kita. Teman-teman, banyak yang merasa kekristenan itu nowadays ya. Karena dunia yang begitu marak entertainmentnya dan lain-lainnya, teman-teman pasti merasakan, karena saya merasakan juga di dua situasi yang berbeda. Di dalam dua situasi yang berbeda, dulu waktu saya seumur kalian, bahkan lebih kecil dari kalian, itu kita belum di dalam situasi yang apa-apa internet gitu. Kita belum ada sekali. Bahkan saya masih pegang Nokia 3310 gitu-gitu ya, saya masih merasakan. Dan saya merasakan juga bedanya di dalam dunia yang sekarang ini, di mana semuanya tidak bisa tanpa internet. Dan hidup kita di-drag kepada sebuah situasi di mana kita juga bisa nge-link dengan semua orang di negara ini, ya kan? Kita bisa bahkan berinteraksi langsung mungkin dengan bintang saya ngomongnya apa ya, artis-artis mungkin kita sukai gitu. Bisa juga, ya kan, mungkin melalui DM Instagram dan lain-lain. Dulu kan zaman kita belum, ya kan. Nah, sekarang saya juga merasakan zaman ini. Jadi saya bisa merasakan sekali bedanya, di mana dulu waktu kita baca Alkitab kita akan lebih fokus karena nggak ada yang distract kita dengan hal apapun. Nah, kalau sekarang kita ada YouTube dan lain-lain, kita lebih tertarik untuk merasakan entertainment tersebut, gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di dalam dunia yang sekarang ini banyak sekali yang merasakan bahwa kekristenan itu nggak penting. Bahkan tidak banyak orang yang peduli untuk sungguh-sungguh belajar mengenal Tuhan. Sekali lagi, kekristenan itu bukan agama, tetapi hubungan. Kekristenan itu bukan agama di KTP kita, tetapi sebuah hubungan yang kita bangun di hadapan Tuhan. Orang Kristen banyak, yang punya hubungan sama Tuhan nggak banyak. Orang Kristen banyak yang KTP-nya Kristen, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan nggak banyak. Saya nggak bisa definisikan banyak atau tidak banyak itu berapa jumlahnya, nggak bisa. Tapi saya tahu ada orang-orang Kristen yang memang hidupnya tidak mau mengenal Tuhan. Bukan tidak mengenal, tapi tidak mau mengenal Tuhan karena dia tidak peduli terhadap kekristenan. Itu yang saya nggak pengen anak-anak next gen, kami di sini, teman-teman semua, punya hati seperti itu, punya pikiran seperti itu. Karena yang hari ini saya mau beritakan adalah, karena Kristus bangkit, kita tidak sia-sia menjadi percaya. Kita tidak sia-sia loh melayani selama ini. Kita tidak sia-sia loh kita datang ke gereja dan kita menyembah Tuhan. Itu gak kosong loh, itu gak buang waktu loh teman-teman. Tetapi itu adalah sebuah hal yang penting, sebuah hal yang justru memberikan berkat buat kita, memberikan kedamaian buat kita, tetapi pertama untuk kemuliaan nama Tuhan dulu, ya kan? Kita juga dengan sangat dekat bisa berdoa sama Tuhan. Kita dengan sangat dekat bisa datang ke hadapan Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hati kita. Kenapa? Karena Tuhan kita hidup. Coba kalau Tuhan kita mati, kita sampaikan apa sama Tuhan? Udah gak ada. Maria Magdalena dan Maria lainnya yang dulu mau datang ke kubur Yesus, 11 rasul, karena Yudas sudah gak ada. 11 rasul yang waktu itu pesimis karena kematian Tuhan. Sampai hari ini juga tidak akan ada Kristen mungkin di Indonesia. Gak akan mungkin nyampe ke kita, karena Kristus juga gak bangkit waktu itu. Kalau
tidak bangkit waktu itu. Ya kan? Gak ada peristiwa di mana dia akan naik dan Roh Kudus turun mengilhami rasul-rasul untuk menulis kitab sehingga sampai ke kita hari ini mendengar tentang Kristus dan keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi karena Kristus bangkitlah, semangat itu ada. Karena Kristus bangkitlah, semuanya itu kita sampai ada hari ini dan tetap semangat melayani dan mengasihi Tuhan. Karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman, saya mau encourage kita semua, perjalanan kita dalam kekristenan ini tidak sia-sia, teman-teman. Kita dan pelayanan kita di sini, penyembahan kita, kegiatan kita di dalam gereja ini tidak sia-sia, teman-teman. Karena Kristus sudah bangkit dan kita melayani Tuhan yang hidup. Kita melayani Tuhan yang berkuasa. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Semuanya. Itu Tuhan yang punya. Tuhan yang punya kuasa dan semuanya. Jadi saya percaya teman-teman bahwa saya mau tutup dengan ini. Waktu Maria Magdalena ke dalam kubur Kristus, ya, dan ternyata tidak ada, ya kan? Kan itu ada gempa dulu tuh, terus batu itu terguling dan malaikat duduk di situ, ya kan? Terus dia bilang, Maria Magdalena, apa yang kamu cari gitu kan? Dia nggak panggil namanya sih, cuma maksudnya apa yang kamu cari? Dia yang kamu cari di sini udah nggak ada, dia udah bangkit, gitu kan? Nah. Setelah itu dia memberitakan kepada murid-murid yang lagi mengunci diri karena mereka takut sama orang-orang yang habis menyalibkan Tuhan Yesus itu. Karena kan mereka kan tahu ini rasul-rasulnya nih gitu ya kan. Nah mereka kunci pintu, mereka takut. Mereka ada di sebuah ruangan gitu. Tiba-tiba Tuhan datang ke sana. Tuhan datang ke sana dan Tuhan menunjukkan Tuhan datang ke sana bilang damai sejahtera buat kita semua. Ya kan, teman-teman tahulah cerita itu ya. Kalian bisa baca bersama Komsel nanti ayat itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada tentang kebangkitan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ada di sana menunjukkan tangannya dan lain-lain, menunjukkan bahwa ini saya yang sudah bangkit. Semuanya pasti kaget, ya kan? Dengan kehadiran Tuhan. Kan dia udah meninggal. Lumrahnya kan kalau meninggal udah pasti nggak ada lagi di sini gitu kan, tapi tiba-tiba dia ada menunjukkan bahwa ini saya yang bangkit, karena lukanya pun masih sama yang kemarin, kakinya luka, tangannya luka dipaku, semuanya masih sama. Ini saya yang sudah bangkit. Mungkin kalau kita imagine kita ada di dalam ruangan itu teman-teman, mungkin kita akan kaget setengah mati yang pertama, tetapi yang kedua ada sebuah semangat yang baru yang tadinya harapannya hilang. Ya guru kita yang udah ajarin kita 3 tahun ini ya bersama para rasul kan 3 tahunan ya. Ngajarin kita 3 tahun ini melakukan banyak mujizat. Udahlah sampai sini aja berarti ya. Udah ya perjalanan kita sampai hari ini aja deh. Tapi ternyata di hari yang ketiga dia bangkit dan menunjukkan diri kepada murid. Saya percaya bahwa di dalam ruangan itu ada sebuah kaget. Ada sebuah perasaan yang kaget, tetapi ada sebuah semangat yang baru. Karena ternyata Tuhan bangkit dari antara orang mati. Dan saya percaya bahwa rasul-rasul berpengharapan lagi. Dan saya percaya bahwa kekristenan dan semangat untuk memberitakan dan untuk bangkit lagi dari kepesimisan mereka itu ada di saat itu. Di saat Tuhan menunjukkan dirinya kepada mereka. Dan sampai akhirnya Roh Kudus turun atas mereka dan mereka memberitakan Injil dan akhirnya sampai kepada kita. Nah teman-teman, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, teman-teman baca Alkitab, teman-teman berdoa, teman-teman ibadah dengan baik, dengan sikap yang baik, dengan hati yang baik, semuanya gak sia-sia teman-teman. Karena kita belajar mengenal Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah mengalahkan setiap maut, setiap penyakit, setiap kutuk, setiap harapannya hilang. Dia sudah bangkit untuk memberikan itu kepada kita semua. Sampai pada akhirnya kita bisa kembali dan kita bisa bertemu lagi sama Tuhan suatu hari nanti di kedatangan Tuhan.
Atau mungkin kita udah meninggal duluan, kita nggak tahu karena kapan Tuhan datang, we don't know. Kita nggak pernah tahu. Dan saya percaya bahwa kita akan berbahagia suatu hari lagi nanti bersama dengan Tuhan, orang-orang yang percaya. Amin. Tetap semangat teman-teman di dalam Tuhan. Gak ada yang mustahil, gak ada yang sia-sia. Kita menjadi percaya karena Kristus sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh mendengar kabar baik bahwa apa yang kami lakukan hari-hari ini tidak sia-sia, Tuhan. Kami melayani Engkau, kami beribadah, kami berdoa, kami baca Alkitab. Semuanya ini bukan hal yang sia-sia di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan ini, kami menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengasihi dan memelihara setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami tetap semangat di dalam Engkau, tetap semangat belajar firman-Mu, tetap semangat mengiring Engkau, sehingga Tuhan sampai suatu hari nanti kami boleh bertemu dengan Engkau, muka dengan muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat anak-anak-Mu di sini, biarlah Tuhan yang memberikan mereka semangat yang baru, Tuhan memberikan mereka hati dan pikiran yang tertuju kepada Engkau, supaya mereka Tuhan, hidup mereka Tuhan selalu tidak dengan kehilangan arah dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Dan aku berdoa buat mereka Tuhan, Tuhan memberkati mereka dalam setiap pelajaran dan kerjaan mereka, masa depan mereka. Biarlah kasih sayang dari Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Thank you next Gen. See you next week.